Apakah Alkitab? Kali ini judul pembahasannya adalah membahas tentang apakah Alkitab. Winnesley, seorang hamba Tuhan di abad 20, mengatakan, tidak ada seorang pun bisa benar-benar mengenal Tuhan tanpa mengenal Alkitab. Jadi di sini ada penekanan benar-benar mengenal Tuhan. Tidak hanya samar-samar atau sebagian. Untuk mengenal Tuhan perlu mengenal Alkitab. Tuhan dapat dikenal melalui Alkitab yang sudah tersedia. Kemudian di dalam kita ada roh. Kita di sini adalah kaum beriman. Dan di luar kita ada Alkitab. Jadi Tuhan telah memberikan roh di dalam kita melalui kelahiran kembali dan Alkitab yang sudah dicetak dalam satu buku. Video kali ini diambilkan dari sebuah buku Mengenal Alkitab oleh Winnesley, terbitan Yesperin Surabaya pada bulan September tahun 2022, jadi tahun ini. Ada beberapa bab, salah satunya adalah apakah Alkitab. Jika hanya ada roh di dalam dan tidak ada Alkitab di luar, manusia akan mudah membuat kesalahan. Sebaliknya, jika hanya ada Alkitab di luar sementara kekurangan roh di dalam, manusia akan menjadi sangat mati, sama sekali tanpa hayat dan tanpa vitalitas. Seorang Kristen yang tepat seharusnya seimbang, dipenuhi roh di dalam dan mengenal Alkitab di luar. Dengan demikian dia akan menjadi seorang Kristen yang hidup secara rohani, juga stabil, tidak naik turun, bergerak maju, tidak mundur atau berhenti, juga di atas jalur, di dalam jalur, tidak menyimpang. Untuk mengenal Alkitab, seseorang harus terlatih dalam pikiran. Dia juga harus menggunakan rohnya. Jadi untuk mengenal Alkitab syaratnya melatih pikiran terlebih dahulu, mempelajari Alkitab, kemudian juga menggunakan rohnya, tidak hanya pikiran tapi roh. Kebenaran harus ditangkap oleh pikiran terlebih dahulu sebelum ia mencapai roh dan menjamah orangnya. Alkitab memiliki ciri khas tersendiri dan latar belakang pengetahuan sendiri. Memuat masalah-masalah khusus dalam susunan katanya, ada masalah dispensasi atau penyaluran. Ada lambang, ada nubuat. Perkara lain seperti angka, kiasan, dan ada simbol-simbol. Aspek dari pelatihan pikiran ini merupakan suatu persiapan dalam membantu kita untuk memakai roh kita, untuk mengontak dan menjamah Alkitab. Kita akan menggunakan 4 butir untuk menjelaskan apa Alkitab itu. 4 butir itu adalah yang pertama firman Allah, kedua wahyu Allah, ketiga napas Allah, keempat perwujudan Allah Sang Roh. Apakah Alkitab? Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Kata-kata firman Allah adalah kata-kata Allah. 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Alkitab adalah roh Allah turun ke atas manusia dan mendorong manusia untuk mengatakan, mengutarakan perkataan Allah di dalam dirinya. Kemudian Alkitab adalah wahyu Allah. Karena Alkitab adalah firman Allah, Alkitab adalah wahyu Allah. Alkitab mewahyukan diri Allah sendiri, kedambaannya, rencananya, dan asal-usul alam semesta.
Seluruh Alkitab merupakan wahyu Allah. Yang ketiga, Alkitab adalah nafas Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan berarti sama dengan dihembuskan. Jadi Alkitab adalah embusan Allah. Ada unsur Allah di dalamnya. Ada cita rasa Allah bisa dirasakan. Kemudian yang keempat, Alkitab adalah perwujudan Allah Sang Roh. Allah adalah roh. Alkitab adalah perwujudan roh ini. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jika hanya ada Allah Sang Roh di dalam alam semesta dan tidak ada Alkitab, kita tidak akan mampu menangkap Allah atau menemukan Allah. Jadi Alkitab ini adalah merupakan ekspresi Allah Sang Roh. Juga tempat berhuninya Allah Sang Roh tinggal di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Alkitab adalah sarana Allah Sang Roh.